Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di sini, Bagus Baraja, di channel Bagus Baraja. Semoga setiap video bermanfaat untuk Anda ya. Malam ini kita akan bahas mengenai mental block. Kita kan tahu bersama ya bahwa mental block itu adalah sebuah prinsip yang terbangun dari dulu-dulunya kita, dari masa kecilnya kita, dan ternyata prinsip itu menghalangi kita untuk menjadi manusia yang lebih produktif, manusia yang lebih beruntung, manusia yang lebih berlimpah. Jadi kalau misalkan Anda merasa sulit untuk memperbaiki rezeki, untuk menggapai apa yang Anda inginkan, jelas itu sebab utamanya adalah mental block. Cuma kan tidak semua orang bisa tahu persis mental blocknya apa. Yang pertama yang harus diketahui terkait tentang pembahasan mental block itu, yang pertama ya, mental block itu apa, itu harus tahu. Kemudian asalnya mental block itu dari mana, sampai kita punya mental block itu kenapa, kemudian nanti baru kita bicara bagaimana cara mengatasinya. Kalau pertanyaannya cara mengatasinya, sudah pasti cara mengatasinya kembali lagi kepada diri kita. Saya itu tidak menyembuhkan Anda sebenarnya. Saya hanya membantu Anda agar Anda mengetahui caranya, kemudian Anda tinggal mempraktekannya. Karena sebenarnya semuanya itu ada dalam diri kita. Pertanyaan yang paling mendasar adalah, apa sih sebenarnya mental block? Mental block itu mental yang terbelenggu ya. Akhirnya dampaknya sulit untuk menjadi manusia yang berkembang atau bertumbuh dengan baik, itu sulit. Gitu ya. Mental block adalah batasan tak terlihat yang diciptakan oleh pikiran bawah sadar yang pada akhirnya merasa tidak layak, merasa nggak mampu, merasa nggak pantas, dan lain-lain sebagainya. Termasuk juga salah satunya kalau muncul perasaan takut gagal, itu sebenarnya dibangun oleh mental block Anda. Dibangun oleh mental block maksudnya. Ya, kayak misalkan yang paling umum, hampir semua orang memiliki prinsip yang sama. Satu kalimat saja yang paling umum, bahwa cari uang itu sulit gitu. Parahnya lagi kalau kita masuk pada ke spiritualitas, kalau kita lihat ya, karena kita tahu ya kasus-kasus seperti ini, seakan-akan agama itu tidak menyarankan manusia itu menjadi orang yang sukses. Jadi agama itu justru dijadikan bloknya gitu loh. Prinsip-prinsip dalam beragama maksud saya, bukan agamanya ya. Prinsip-prinsip dalam beragama. Saya yakin banget ini karena tidak utuh saja mendapatkan pemahaman tentang agama. Karena orang yang paham agama itu rezekinya bagus. Terlepas kalau dia menyarankan bahwa dunia itu tempat begini dan begitu, tipu daya dan lain sebagainya, mungkin dia sendiri nggak sadar kalau dia sedang mengedukasi hal yang tidak pantas untuk jamaahnya gitu. Anggap saja seperti itu ya. Nah, dampak dari mental block ini apa? Yang pertama dampaknya jelas, rezeki sumbat. Dapat sih rezeki ya, dapat rezeki, pasti dapat. Tapi ya cukup gitu-gitu aja. Rezekinya sumbat atau tertahan. Itu dampak yang pertama yang paling umum. Dampak yang kedua, kalau kita agak sedikit geser topiknya, kita geser ke topik keharmonisan kekeluargaan atau percintaan, ya sulit untuk mendapatkan cinta, sulit untuk mendapatkan kasih sayang. Gitu ya. Cinta nggak datang lah istilahnya begitu. Ya, yang ketiga yang menghambat karir itu sudah pasti. Kemudian juga spiritualitasnya jadi mentok di situ terus gitu loh. Karena sempat beberapa waktu yang lalu ketika diskusi dengan Kiai, kalau nggak salah ada videonya itu, Kiai menyampaikan secara lugas bahwa kekayaan itu menyelamatkan kita. Nggak usah terlalu didramatisir, tidak usah terlalu disederhanakan. Kalau ngomong kekayaan ya materi gitu loh. Ya, kalau ngomong kekayaan, kalau mau berbicara tentang kekayaan sudah pasti bicara materi. Jangan disederhanakan kaya hati dan sebagainya. Kita udah tahu lah kaya hati seperti apa.
Kaya hati itu orang berkecukupan dan tidak ada masalah dengan berapapun nilainya yang dia miliki. Cuma masalahnya kita kan masih bermasalah tuh kalau nilainya sedikit gitu. Jadi ada opsi bahwa kekayaan itu atau kaya itu tidak dilarang gitu. Itu kalau kita bicara tentang dampak ya. Jadi kalau kita membiarkan terus mental block itu ada, ya konsekuensinya tadi itu salah satunya yang paling fatal, yang sedang dikejar-kejar orang, dicari-cari orang, ya rezeki itu. Tapi sayangnya itu menjadi tersumbat karena masih kekeh dengan prinsip-prinsip yang tidak membangun, prinsip-prinsip yang justru akan menjauhkan kita dari rezeki gitu ya. Balik lagi bahwa urusan rezeki itu urusan konsep pikiran ya. Urusan rezeki itu urusan konsep pikiran. Kenapa sih Gus pembahasannya kok kayak nggak ada yang lainnya aja? Misalkan ada nih di pikiran Anda nih, kok mentok-mentoknya luka batin, mental block, luka batin, mental block. Masalahnya itulah problem utama yang selama ini membuat diri kita seperti ini. Membuat keadaan Anda seperti ini. Yang ngerasa sulit, angkat tangan. Yang ngerasa penuh dengan kesedihan, angkat tangan. Yang ngerasa punya banyak masalah, angkat tangan. Oh, saya nggak bisa ngelihat Anda angkat tangan ya. Komen aja di situ. Dari mana sebabnya? Ya udah itu doang, luka batin sama mental block, udah itu saja. Kalau beres itu, ya beres semuanya. Karena memang ruang pembahasan kita adalah ruang tentang bagaimana kita bisa lebih produktif lagi. Ruang bagaimana kita bisa memperbaiki kehidupan kita di masa depan kita gitu loh. Ya kan? Saya akan terus bertanya ke Anda. Saya akan terus tanya ini sebagai motivasi untuk kita semuanya. Capek nggak Anda dengan keadaan ini? Nah, kalau capek, saya cuma mau ngasih tahu problem Anda cuma dua. Problem yang pertama luka batin, problem yang kedua adalah mental block. Tapi ketika ini dibahas, dua hal ini dibahas, luka batin dan mental block ini, sebulan juga nggak akan cukup. Sebulan juga nggak akan cukup. Tapi kita cukup-cukupin aja deh, gitu loh. Ya, kita cukup-cukupin aja waktunya supaya kita bisa mengetahui luka batin, mental block itu apa. Itu baru definisinya. Setelah itu cari lagi luka batin kita, kan berbeda-beda nih. Nah, kalau masih ada yang tanya tentang luka batin itu apa, itu artinya baru nongkrong, baru masuk ke room ini. Lalu akar mental block itu dari mana sih gitu loh. Sumbernya dari mana hingga terbangun yang namanya mental block ini? Sumbernya dari, ini bukan menuduh ya. Sumbernya karena orang pertama yang menginformasikan ke kita, ya inilah, dari sumber inilah kita dapat prinsip-prinsip itu. Yang saya sebut tentang mental block ini ya. Ya, asalnya dari mana? Dari sebuah informasi. Informasi dari siapa? Dari orang terdekat kita. Siapa mereka? Ya, Anda bisa tebak sendiri. Gitu loh. Kalau saya sebut orang tua itu kan yang paling umum ya. Tapi kalau saya sebut yang agar enak biar nggak nuduh orang tua, sebutannya adalah informasi dari orang yang mengasuh kita. Udah, itu orang pertama itu. Kemudian yang berikutnya adalah yang merasa punya guru, karena guru dan orang tua ini otoritasnya luar biasa. Bahkan kita nggak mau cari kebenarannya, intinya kita anggap semua benar. Apa yang disampaikan itulah kebenarannya gitu. Tanpa kita saring-saring, tanpa kita pelajari, kita telaah benar atau tidak apa yang mereka sampaikan gitu ya. Tapi bukan salah Anda juga dan bukan salah mereka juga. Kalau saya bicara hakikinya, karena mereka juga mendapatkan edukasi yang sama, informasi yang sama dari orang terdahulunya gitu ya. Kemudian selain informasi disebabkan oleh trauma masa lalu. Udah pasti itu. Ya, selalu ada hubungannya dengan masa lalu. Selalu ada hubungannya. Karena memang keadaan kita hari ini adalah kita yang belum selesai dengan masa lalu kita. Saya ulangi ya. Keadaan kita hari ini atau kondisi kita hari ini adalah kita yang belum selesai dengan masa lalu kita. Nah, poin pentingnya di situ. Semoga jadi renungan aja. Kemudian pembahasan berikutnya adalah cara melepaskan mental blocknya itu gimana caranya? Solusi yang bisa saya kerjakan sampai bisa jadi solusi dan menyelesaikan itu gimana? Tapi balik lagi pada prinsipnya. Saya juga bukan menawarkan solusi sih. Saya cuma menawarkan cara agar Anda bisa menemukan solusi. Ya.
Yang pertama, sadari dan kenali mental blockmu. Berarti apa di sini? Temukan. Dan setiap orang tidak sama. Semua orang tidak sama. Setiap orang tidak sama, sorry. Setiap orang mental blocknya itu tidak sama. Nah, mungkin butuh waktu beberapa hari kalau tidak menempuh jalur pembelajaran khusus ya. Anda bisa raba-raba keyakinan-keyakinan negatif yang tiba-tiba muncul ketika Anda ingin membangun satu hal yang positif. Walaupun itu hanya sebatas pikiran. Anda perhatikan baik-baik yang muncul di dalam pikiran Anda seperti seakan-akan menyabotase. Nah, itu yang harus Anda tulis. Nanti dari mungkin satu hari ketemu satu, besok ketemu dua, besoknya lagi ketemu tiga gitu. Mungkin seterusnya begitu. Dan jangan kaget kalau ternyata bertumpuk-tumpuk atau banyak mental blocknya. Gitu. Nah, memang syaratnya harus bisa menemukannya. Bukan syaratnya sih, tapi logika berpikir ya. Kalau kita mau sembuh kan kita harus tahu dulu sakitnya apa. Benar gak sih? Kita mau datang ke dokter, ditanya oleh dokter sakit apa, kan kita harus tahu sakitnya dulu. Bahwa yang membuat Anda sulit untuk memperbaiki masa depan Anda itu adalah mental yang terbelenggu. Ya, sadari dulu bab itu, sadar dan ngaku, oh iya, saya pasti punya mental block, saya pasti punya prinsip yang salah. Saya sadar bahwa prinsip saya lah yang membuat saya tidak bertumbuh. Jadi nggak ada nyalahin orang kalau sudah begini. Itu sadari, kemudian kenali, barulah Anda temukan mental blocknya apa. Nah kalau sudah begitu, insya Allah untuk menuju beresnya atau sembuhnya lah, anggaplah begitu ya, itu mudah. Jadi sadari dan kenali dulu. Gitu. Nah, cuma kalau nggak tahu ilmunya, kalau nggak ngerti caranya, yang ada di pikiran kita adalah meraba-raba saja, benar gak sih? Karena saya pernah berada di posisi Anda nih. Saya coba sharing apa yang saya rasakan saat saya tidak mengikuti pembelajaran formal. Coba ya. Saya mau sharing aja. Apakah Anda juga merasakan hal yang sama nih? Dulu sebelum saya tahu persis tentang algoritma permasalahan kita, permasalahan saya itu cuma meraba-raba, apakah karena ini ya? Apakah karena ini ya? Apakah karena ini ya? Sekalipun itu benar misalkan begitu, tetap saja di pikiran saya itu sifatnya mungkin. Sifatnya mungkin. Nah kemudian ketika saya bertemu dengan orang yang kompeten dalam bidang ini, barulah di situ saya menjadi yakin. Dengan cara saya menemuinya, kemudian saya ikut kelasnya, ikut webinarnya, ikut seminarnya, barulah di situ keyakinan itu muncul. Padahal sebenarnya apa yang saya temukan dengan apa yang dia pahami itu sama. Tapi ketika saya tidak masuk pada pembelajarannya secara formalnya, yang saya dapatkan itu adalah sifatnya kemungkinan, kemudian ragu-ragu gitu. Apakah ini sebabnya? Coba teman-teman merasakan hal yang sama tidak ini? Anda nanti setelah saya streaming gini mulai Anda mengkaji tuh. Kemudian sesuai penjelasannya Anda menemukan mental block Anda itu apa? Atau luka batin Anda itu apa? Anda menemukannya. Tapi di dalam pikiran Anda pun juga akan muncul, apa ini ya? Benar ini apa tidak ya? Gitu. Kira-kira benar gak nih yang saya sampaikan? Kita buka semuanya. Ini gak tahu ya. Ini mungkin karena bentuk keadilan Allah ya. Kalau kita tidak bertemu dengan orang yang kompeten atau kita tidak langsung mendengarkannya pada orang yang kompeten, yang kita alami itu cuma abu-abu saja yang kita rasakan. Gitu. Mungkin ini yang dimaksud kalau kita belajar tanpa ada gurunya. Abu-abu di pikiran kita. Kurang lebihnya begitulah ya. Jadi prinsipnya adalah sadari dan kenali. Nah, kalau Anda mau ikut yang formal untuk memvalidasi tadi, ya silakan langsung hubungi Mbak Vista tuh, RKD Gus Baraja tuh. Saya lanjut ya. Kemudian yang kedua, setelah sadar dan mengenalinya,
Yang kedua adalah memaafkan dan sembuhkan itu dari hatimu. Kalau tekniknya sebut saja dengan afirmasi, bisa nggak? Bisa banget. Bisa banget. Tapi masalahnya balik lagi ke tadi yang saya sampaikan. Afirmasi sendiri dengan afirmasi yang sifatnya hipnoterapi, mendengarkan, meresapi hipnoterapi dari orang lain atau afirmasi dari orang lain yang diperuntukkan untuk Anda, itu berbeda. Feel-nya berbeda, rasanya berbeda, kemudian respon hati juga berbeda. Ya, bisa dengan afirmasi itu, memaafkan dan menyembuhkan luka itu bisa dengan afirmasi. Tapi lagi-lagi apa yang saya sampaikan ini bicara hati, bicara perasaannya. Kemudian setelah memaafkan, yang ketiga adalah program ulang pikiran bawah sadar. Nah ini nih yang tidak bisa diambil sendiri, dilakukan sendiri. Bukan saya bilang tidak bisa ya, tapi lebih ke mungkin ada kendala, kecuali memang Anda punya basic ilmu pikiran bawah sadar atau pernah mengikuti kelas-kelas hipnosis atau hipnoterapi. Itu pun belum tentu ya kalau tidak diperdalam lagi ilmunya ya. Nah, bagaimana caranya memprogram pikiran bawah sadar secara mandiri? Afirmasi pagi dan malam. Ucapkan saja hal-hal yang positif. Menjelang tidur itu sangat sakral, hati-hati. Yang kedua adalah visualism diri sukses atau visualisasi diri yang sukses. Sebagusnya afirmasi sendiri atau afirmasi dari orang lain, Gus. Ini jawaban dua-duanya bisa benar. Ini pertanyaan dua-duanya bisa benar ya. Afirmasi sendiri itu bisa lebih bagus daripada dibantu oleh orang lain. Kalau kapan? Kalau bagaimana? Kalau kita terlatih masuk ke pikiran bawah sadar, itu mendingan sendiri aja. Terlatih masuk ke ruang pikiran bawah sadar atau kondisi pikiran bawah sadar, kondisi bawah sadar. Tapi kalau misalkan Anda tidak terlatih di situ, ya lebih bagus dipandu oleh orang lain. Gitu ya. Visualisasi itu harus rutin membayangkan diri dengan keadaan yang lebih baik daripada yang hari ini Anda sedang jalani. Nah, mulailah belajar untuk memunculkan atau membiasakan diri dengan kelayakan. Gitu ya, diri dengan kelayakan. Itu aja simpel sebenarnya. Ini semuanya butuh kesungguhan, bukan butuh kepintaran. Butuh kesungguhan. Jadi kalau kita sungguh-sungguh memang mau beres dari yang namanya mental block, kemudian menuju hidup yang lebih baik daripada hari ini, jawabannya adalah kesungguhan. Karena orang yang sungguh-sungguh itu pasti bisa. Ya, kalau pinter pun gak sungguh-sungguh ya masalah juga gitu ya. Seperti itu teman-teman, jadi tinggal diamalkan, tinggal dipraktekkan saja. Kalau rangkumannya ada 4 ya cara melepaskan mental block. Itu yang pertama, sadari dan kenali. Sadari bahwa mental block lah yang menghalangi Anda selama ini. Dan kenali mental blocknya, artinya temukan mental blocknya. Kemudian maafkan dirimu, berdamai dengan diri. Maafkan dengan mental block itu ya. Nah, kalau bicara luka batin juga harus disembuhkan luka batinnya. Kemudian yang ketiga adalah memprogram ulang pikiran bawah sadar dengan beberapa cara. Caranya adalah bisa afirmasi setiap pagi dan setiap malam. Kemudian visualisasi, kalau tekniknya dengan berzikir juga monggo. Ya sekali lagi memang melelahkan, tapi janjinya sangat indah. Kalau Anda benar-benar sampai di puncak keikhlasan dalam berbuat, dalam berikhtiar. Kemudian memunculkan perasaan atau hati atau sangka yang layak untuk kesuksesan tersebut. Gitu ya. Makasih buat semuanya. Sehat-sehat buat Anda semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini yang buruk hilangkan, yang baik terima. Ya. Yang pasti banyakkan baiknya yang saya sampaikan gitu ya. Makasih ya, izin live, sehat-sehat buat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.